Tepat jam 23:45. Anton yang tadinya sibuk buat cerita langsung beranjak dari tempat duduknya. Ia langsung menyiapkan kue yang sudah ia beli dari tadi siang. Untunglah Siva sejak pulang sekolah tidak pergi ke kamarnya, sehingga kue beserta semuanya hadiahnya itu aman. Anton pun mengambil lilin angka 13 dan menghidupkan lilin itu dengan korek api. Tak lupa semua hadiah, ia bungkus pakai kado besar sehingga terlihat sangat mewah. Anton pun menunggu jam 23:58 menit. Baru setelah itu ia pergi ke kamar Siva. Untunglah pintunya juga tidak dikunci, mungkin karena ia lupa. Tapi memang Siva jarang sih kunci pintu kamarnya, entahlah kenapa. Setelah jam menunjukkan pukul 00, barulah Anton membangunkan Siva. "Dek, bangun," bisik Anton tepat di telinga Siva, karena ia tahu Siva pasti geli. Ia paling gak suka jika ada yang berbisik tepat di dekat telinganya. "Apa sih kak? Aku baru tidur." Udah dibangunin, protes Siva dengan kesal, sambil membuka matanya yang rasanya begitu berat, karena memang Siva baru saja tidur jam 10 malam. "Happy birthday adikku sayang," ucap Anton yang membuat Siva melelahkan kedua matanya, karena gak nyangka ia akan mendapatkan kejutan dari kakaknya. "Emang aku ulang tahunnya kak?" tanya Siva yang memang lupa dengan tanggal lahirnya sendiri. "Iya, kamu lupa?" tanya Anton. "Iya, makasih ya kak. Aku sayang kakak," ucap Siva. Ia benar-benar terharu bahwa kakaknya masih ingat dengan ulang tahunnya. Ia pun memeluk Anton dengan erat. Dan Anton pun membalas pelukan adiknya sambil mengelus rambut sang adik yang sedikit berantakan, karena baru bangun tidur sedangkan tangan kirinya masih memegang kue ulang tahun yang ada di angka 13. "Kakak juga sayang sama kamu, Dek. Terima kasih karena kamu sudah menjadi adik yang baik buat kakak. Mau mengerti keadaan kakak dan mau bersabar. Kakak harap dengan bertambahnya usia kamu semakin dewasa, bisa berpikir positif, menjadi manusia yang berguna untuk diri sendiri, untuk semua orang di sekitar kamu, dan untuk semua orang. Kakak berharap kamu tidak putus mendoakan ayah dan ibu yang sudah pergi mendahului kita. Buat mereka bangga sama kita, terutama kamu. Dan kakak berpesan, jangan pacaran dulu. Fokus sama cita-cita kamu. Bukankah kamu ingin menjadi seorang dokter agar bisa mengobati orang-orang yang sakit? Kakak harap kamu masih ingat dengan cita-cita kamu dan masih fokus mengejar cita-cita kamu. Jujur, kadang kakak takut kamu salah pergaulan di luar sana. Apalagi di zaman sekarang membuat kakak kadang ngeri membayangkannya sendiri. Terlalu banyak kejahatan di luar sana. Untuk itu, jangan sampai putus sholatnya. Jangan sampai lalai melakukan kewajiban kita sebagai Sang Maha Pencipta. Karena jika kamu semakin dekat dengannya, insya Allah Tuhan akan selalu melindungi kita dan menjauhkan kita dari mara bahaya. Dan jikapun kita mau buat dosa, pasti kita akan malu sendiri. Karena kita sadar dimanapun kita berada, Tuhan selalu ada dan selalu lihat apa yang kita perbuat. Kakak gak bisa jaga kamu 24 jam. Untuk itu, kakak hanya bisa selalu menasihati kamu, agar kamu bisa jaga diri baik-baik. Kakak juga pernah putus untuk terus mendoakan kamu. Bagi kakak, kamu itu adalah harta berharga buat kakak. Sejak ayah dan ibu gak ada, kamu adalah tanggung jawab kakak. Jadi kakak mohon, jangan pernah buat kakak kecewa, ucap Anton ngomong panjang lebar sambil terus mengulur rambut Siva. Sedangkan Siva, ia terus memeluknya dan menyenderkan kepalanya ke dada Anton yang bidang. "Aku janji kak, aku gak akan mengecewakan kakak. Aku janji," ujar Siva tulus dan itu membuat Anton tersenyum. "Ya sudah, sekarang kamu tiup lilinnya dulu. Kakak capek nih mau megang kue sedari tadi," ujar Anton dan Siva pun melepaskan pelukannya. Sebelum lilin ditiup, Siva berdoa dulu sebentar, barulah ia meniup lilin tersebut. Setelah selesai, Siva memotong kue itu dan memberikan kue itu buat Anton. Bahkan tidak segan ia menyuapi kakaknya itu. Anton hanya terkekeh mendapatkan suapan dari adiknya. "Kadonya mana?" todong Siva setelah menyuapi Anton sampai 3 suapan. Udah gak sabar ya, pengen dapet hadiah. Sekarang kamu tutup mata dulu." "Kenapa harus tutup mata?" "Biar surprise dong." "Baiklah, aku tutup mata." Setelah itu, Anton pun mengambil kado yang ia sembunyikan di balik pintu barusan. "Sekarang buka matanya." Dan Siva pun membuka matanya. Dan betapa kagetnya dia mendapat kado yang cukup besar. "Aku buka ya kak?" "Iya."
Dengan semangat 45, Siva pun membuka kado tersebut dan betapa kagetnya dia melihat kado itu berisi bunga, boneka 2 yang cukup besar, sepatu baru dengan harga hampir 2 juta. Karena memang Anton membelikan yang bagus buat adiknya biar nggak gampang rusak. Tas baru karena sebentar lagi adiknya itu mau naik kelas 2. Ada Al-Quran biar Siva makin giat ngajinya. Mukena agar Siva makin rajin sholatnya. Dan baju gamis lengkap dengan hijabnya. Siapa tahu jika Siva memakainya, ia mulai menyukainya dan bisa memakai gamis dan hijab lebar tiap hari. Namun Anton pun tidak akan memaksanya. Biarlah adiknya itu sadar dengan dirinya. Ia sebagai kakaknya hanya bisa menasihatinya. Makasih ya kak, hadiahnya banyak banget. Iya adik, sama-sama. Kapan mau baju gamis dan hijabnya kamu pakai ya? Kakak pengen lihat. Iya. Oh iya kak. Apa? Tanya Anton. Besok temenin aku yuk, ajak Siva. Kemana? Tanya Anton. Itu, apaan sih dek? Tinggal bilang aja deh. Kak, aku mau beli BH. Nah, temenin temanku sudah banyak yang pakai BH kak. Umurku juga sudah 13 tahun. Walaupun aku belum datang bulan. Tapi susuku kan sudah mulai menonjol. Aku malu kak, kalau cuma pakai kaos terus baju. Kadang kalau udah olahraga, gimana gitu, ucap Siva sedih. Anton pun merasa bersalah. Ia lupa kalau adiknya ini cewek. Dan sebagai cewek, pasti butuh dalaman untuk menutupi gunung kembarnya itu. Maafin kakak ya dek, kakak gak kepikiran sampai ke sana, ucap Anton sambil memeluk adiknya itu. Dulu saat orang tuanya meninggal, Siva masih kelas 5, sehingga Siva tidak perlu pakai BH karena memang gunung kembarnya masih kecil. Gak apa-apa kak, aku ngerti kok. Ya sudah, besok kamu bisa beli banyak. Kamu pasti tahu kan ukurannya? Ya kak, aku tahu. Aku sudah mencari Google dan temanku juga sudah menjelaskan, jadi aku cukup tahu. Baiklah, sekarang kamu tidur, biar besok kita ke toko dan beli kebutuhanmu. Iya. Siva pun menaruh semua barang-barang itu di atas lemari, dan ia pun mulai membaringkan tubuhnya. Anton pun menyelimuti adiknya. Ia juga tidak lupa mengucup kening sang adik. Siva sangat bahagia, karena kakaknya itu sangat perhatian terhadapnya. Setelah memastikan Siva tertidur, barulah Anton pergi ke kamarnya dan melanjutkan buat cerita. Ia baru tidur saat jam menunjukkan pukul